Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama channel Jeffrey di Ultimate King and Evo. Beda, dalam video kali ini, seperti teman-teman semuanya lihat, untuk video kali ini kita bakal membahas mengenai Ultimate 3 ya, yang dimana Ultimate 3 tidak lama lagi akan berulang tahun yang ke-25 ya, yaitu 25th anniversary. Dan untuk menjelang itu juga katanya bakalan berkaitan dengan series terbaru pada tahun ini. Jadi makanya kenapa Ultraman 3 ini dan Daina sama Gaia ini dibawakan ke teman yang akan datang nantinya gitu pada tahun ini. Ya seperti teman-teman semuanya juga tahu ya bahwa Ultraman tahun ini adalah Ultraman Trigger. Tapi saat ini masih belum terungkap identitasnya seperti apa Ultraman Trigger. Dan untuk sebelum kita menantikan info terbarunya Ultimate Trigger, jadi kita bakal membahas mengenai anniversary-nya Ultimate 3 yang ke-25. Ya sebenarnya masih 6 bulan lagi ya. Tapi karena kita berada di tahun 2021, jadi itu dalam rangka merayakan anniversary TDG yang ke-25. Karena pada masa itu begitu populer ya, yaitu 3, Daina sama Gaia, masing-masing saya tersebut itu sangat disukai pada kalangan tokusatsu Ultraman yang pada masa kecil. Dan kalau gue sih baru mengenai Ultraman 3 itu pas TK ya kalau tidak salah. Pas itu orang tua gue kan membeli sebuah kaset yang pokoknya kaset Ultraman 3 lah yang bisa ku tonton di TV nantinya. Itu kan sudah berlalu kan? Oke. Dan sampai saat itu gue mengenali apa itu Ultraman, dan hingga saat ini gue sangat memiliki ingatan yang kuat mengenai Ultraman 3. Dan teman-teman semuanya juga memiliki momen yang sama denganku ya, yang dimana teman-teman semuanya mengenai Ultraman itu pada masa kecil, apalagi pas tayangnya itu di siaran TV langsung di Indonesia ini, TV nasional maksudnya. Tapi karena zaman telah berubah ya, hanya satu channel yang masih tayang tentang Ultraman. Ya pasti teman-teman semuanya sudah ketebak ya. Ya pokoknya nggak perlu dibahas karena sudah ketebak channel yang mana yang aku maksud. Baiklah, untuk video kali ini gue bakalan memberi momen tentang Ultraman 3 pada serial Ultraman 3 lah yang ingin ku bahas pada teman-teman semuanya. Ya, itu pun menjelang serial Ultraman Trigger yang akan tayang pada tahun ini, katanya sih berkaitan dengan Ultraman 3 gitu. Dan juga rumor bahwa sejarah pada pada universe-nya Ultraman 3 sama Ultraman Dyna itu ada yang berubah. Ya mungkin karena penjahat yang bernama Absolute itu tuh yang The Kingdom maksudnya ya. Teman-teman semuanya juga sudah menyimak video sebelumnya ya mengenai Absolute Tartarus yang bertujuan untuk membuat The Kingdom, untuk menguasai alam semesta dan membajak negeri cahayanya yaitu Nebula N78. Oke, pada momen pertama yang dimana itu kita mengenali human host ya, yaitu Madoka Daigo. Nah, kita mengenali dia itu sebagai human host Ultraman 3 ya. Dan katanya sih sampai saat ini dia itu tidak tergantikan sebagai human host yang begitu banyak fansnya yang ia miliki ya. Pada Madoka Daigo pun diperankan oleh si Hiroshi Nagano. Nah, dia ini adalah salah satu anggota boy band ya, yaitu V6. Nah, pada anggota yang satu ini pun juga membawakan lagu openingnya yang kita kenali ya, yaitu Take Me Higher. Gak usah dilanjutin, itu pasti sudah populer banget lagu itu ya. Oke, dan gimana ya, kita tahu ya bahwa dia itu juga merupakan salah satu anggota boyband V6. Nah, dan seiring jalan waktunya itu kita melihat terakhir kalinya si Hiroshi Nagano itu di film Ultra X Brothers nih. Dan emang sangat disayangkan itu terakhir kalinya kita melihat dia itu berada di dunia Ultraman sih. Dan seiring jalan waktunya itu si Madoka Daigo pun tetap ditampilkan sih pada Ultraman X Student hingga suatu saat nih, ini momen
yang dimana ini gue harus wajib ku bagi pada teman-teman semuanya ini, bahwa pada tahun 2015 kan ada apa ya, tayangan ulang tapi dalam channel Malaysia gitu. Setauku TV7 kalau tidak salah ya, atau TV3. Nah itu gue mendengar opening Ultraman 3 itu sudah diubah. Nah kok bisa, bukannya Take Me Higher tapi lagu temannya Ultraman 3 itu sendiri. Tapi kalau teman-teman semuanya belum dengar tentang opening atau alternatif openingnya, nanti gue bakalan kasih link di bawah ini nih. Kalau teman-teman semuanya ingin mendengarkan lagu opening lainnya Ultraman 3 selain Take Me Higher. Dan sampai saat itu juga tahun 2021 mengenai tayangan Ultraman Chronicles Z, yang dimana si Madoka Daigo alias Hiroshi Nagano tidak ditampilkan sama sekali. Alasannya karena ada perusahaan Johnny. Ya mungkin karena perusahaan tersebut itu yang membuat dia tidak muncul sama sekali. Apalagi lagu Take Me Higher pun tidak di-insert sama sekali, tidak dimasukkan sampai saat ini ya pada Ultraman Chronicles Z itu. Ya mungkin karena permasalahan perusahaan Johnny, karena Hiroshi Nagano yang merupakan anggota boyband Physics, dia itu salah satu termasuk perusahaan Johnny. Nah kalau teman-teman semuanya juga boleh membantu sih menjelaskan tentang apa itu Johnny yang dimaksud. Nah silahkan kalian komen di bawah ini nih bagi teman-teman semuanya yang belum tahu. Dan juga mohon pada teman-teman semuanya untuk menjelaskan detail tentang perusahaan Johnny. Yap, seperti yang kita ketahui juga bahwa si Madoka Daigo alias Hiroshi Nagano ini juga merupakan member yang sangat populer dan memiliki begitu banyak fans, yaitu sebagai fans Ultraman sih, yaitu fans Ultraman 3. Dan Bang Eiji Foshi juga adalah salah satunya. Oke, tapi yap, begitu. Oh ya, emang sih dia itu tidak ditampilkan sama sekali pada tahun 2021 ini, tapi rumor katanya bahwa kalau misalnya Ultraman 3 itu kembali muncul di serial Ultraman terbaru tahun ini, katanya itu bakal menggantikan Human Host terbaru. Ya alasan kenapa? Ya karena Human Hostnya gak cuma satu aja sih. Itu kalau kita berubah menjadi Ultraman 3, itu harus menyesuaikan DNA yang cocok untuk Ultraman itu tersendirinya. Jadi kemungkinan gak cuma Madoka Daigo saja yang bisa berubah jadi Ultraman 3, karena dia itu juga dikatakan bahwa dia juga memiliki anak kedua, yaitu Madoka Tsubasa. Nah kita juga tahu ya pada ceritanya Ultraman 3 Gaiden atau cerita sampingan itu, nah itu menceritakan tentang anaknya itu terdapat pada 5000 tahun yang lalu. Nah pas dia berubah jadi Ultraman 3, dia itu bisa sih, hanya saja dia itu karena beda era atau beda tahun gitulah, yaitu berubah jadi Ultraman 3-nya setinggi 17 meter sih. Jadi karena beda era itu yang membuat dia itu tidak sebesar ukuran normalnya, yaitu 53 meter. Tapi di situ juga pada masa lalunya kita diperlihatkan tentang keturunan yang sama dengan Madoka Daigo, yaitu Amui, yang merupakan masa depannya si Madoka Daigo itu tersendirinya gitu. Jadi makanya pada era yang ia hidup saat itu, kenapa bisa berubah jadi Ultraman 3 pada ukuran normal? Ya karena dia hidup pada era saat itu, apalagi dengan item yang eksklusif, yaitu Spark Lens Bronze yang berbentuk batu sih. Ya saat ini nggak ada sih yang item yang satu ini dibikin sebagai ultra replika ya, karena saat ini baru ada Spark Lens Origin dan juga yang versi hitamnya, yang versi film tersebut. Dan kemungkinan besar bahwa bakalan ada Human Host yang baru untuk Ultraman 3 itu. Ya memang sih teman-teman semua pasti bakalan kecewa bahwa Madoka Daigo itu tidak tampil lagi di serial Ultraman, tapi ya gak harus kita paksakan juga sih, karena faktor usia juga harus kita perlihatkan apakah dia itu masih layak untuk tampil atau tidak gitu. Karena
Ultraman 3 ini merupakan kekuatan yang bisa diwarisi oleh keturunannya itu sendiri. Jadi bisa jadi untuk Ultraman 3, ya ini masih rumor sih kalau Ultraman 3 itu bakal muncul atau tidak. Nah, ini masih rumor. Kalau misalnya benar muncul, kemungkinan human host terbaru. Kemungkinan juga human host itu adalah anaknya si Madoka Daigo, yaitu Madoka Tsubasa. Tapi kita gak tahu siapa orangnya. Ya pasti itu orangnya itu bakal berbeda, dan perannya itu sendiri itu bakal berbeda juga. Yang benar-benar berbeda dari tahun 2001 itu mengenai Tiga Gaiden ya. Jadi harap diterima sajalah kenyataan tersebut. Kalau untuk gue sendiri sih ya gue terima aja sih, ya penting Ultraman 3 itu kembali tampil sih, meskipun bukan si Hiroshi Nagano lagi yang tampil. Setidaknya human host yang membuat kita itu sangat tertarik atau dukung gitu menjadi sebagai Ultraman 3 yang baru gitu, atau human host Ultraman 3 yang terbaru maksudnya. Oke. Selanjutnya sih mengenai cerita Ultraman 3 pada serial tersebut, pokoknya dari serial maupun film, si Ultraman 3 tetap yang terbaik. Kenapa demikian? Ya karena ceritanya itu tidak kenal basi, yaitu seperti teman-teman semuanya tahu ya, kalau biasanya setiap raya itu pasti nonton Warcraft, pasti gak ada bosannya nontonnya kan. Nah, begitu juga dengan serial Ultraman 3, karena itu benar-benar populer pada masa itu, hingga sampai saat ini masih ada yang menonton. Ya meskipun kita gak tahu ya seberapa banyak orang yang masih menonton Ultraman 3, itu pun serial Ultraman 3 itu juga banyak diupload di YouTube, teman-teman semuanya juga bisa nonton sih. Dan ada teori lainnya mengenai Ultraman 3, yaitu mengenai yang satu ini sih. Pada kedua patung ini masih misteri sih, apa nama Ultraman tersebut. Apalagi kedua patung tersebut itu hancur lebur karena Goza sama Minerva yang menghancurkan, kecuali 3. Namun ada teori lainnya yang kudapatkan pada salah satu fans Ultraman mengenai yang satu ini. Nah, ini mengenai kedua Ultraman ini, yang mengenai kepala itu ternyata itu hampir menyerupai Ultraman Z sama Ultraman Ranger gitu. Kok bisa? Karena yang di kepalanya hampir menyerupai, ingat, hampir menyerupai, hampir mirip maksudnya. Ya, mungkin ngambil idenya dari situ kah? Dan sampai saat ini gue masih bertanya-tanya apa nama kedua Ultraman tersebut. Apakah 1, 2, atau 3? Mungkin ini 1, 2, 3, atau yang ini 1, 2, 3. Aduh, masa ya sih namanya 1, 2, 3? Agak aneh sih. Tapi ya pasti ini momen yang masih misteri yang belum terungkap sama sekali oleh Subaru Production gitu. Oke. Dan untuk mengenai tim tempur sendiri yaitu Guts, gue sangat suka sih, karena begitu banyak tokoh-tokoh yang bisa kita kenali, apalagi mengenai masing-masing episode itu. Misalnya yang episode ini ceritanya tentang Shinjo. Nah, kalau yang satu ini menceritakan tentang Rena. Nah, begitu episode selanjutnya itu banyak menceritakan tentang member Guts sih. Dan untuk pesawat dan juga alat transportasinya untuk bertempur itu gue juga suka banget ya. Yang dimana gue yang paling kusukai itu ada yang Gutswing 1. Sebenarnya nggak cuma itu saja sih, ada Gutswing 2, Gutswing Extra Jet. Pokoknya begitu banyak transportasi yang bisa kita dapatkan, yang membuat kita terkesan dengan alat yang mereka miliki lah untuk melawan para monster tersebut gitu. Intinya sih pada cerita tersebut, dari cerita maupun film Ultraman 3 aku beri 9 dari 10 lah. Alasannya gue lebih suka gaya pertarungan juga, ceritanya juga, human host apalagi yang di saat di saat crossover itu tuh yang pertama kalinya bersama Ultraman Dyna ya, yaitu penerusnya itu. Oh ya, by the way, sebagai fans Ultraman 3 kita juga harus bangga sih bahwa Ultraman 3 adalah Ultraman yang tersukses sepanjang masa. Apalagi Ultraman yang 1
satu ini yaitu Ultraman 3 merupakan Ultraman pertama kalinya menampilkan item eksklusif seperti pada film ataupun di cerita sampingannya, yaitu yang Spark Lens yang versi hitam sama yang ini nih, Spark Lens versi batu atau Spark Lens Bronze kalau sebutannya ya. Nah, mungkin sampai saat itu item eksklusif itu ditampilkan kembali di oh ya, setauku di ceritanya Ultraman Mebius tuh, katanya sih Mebius yang eksklusif ini pas berubah bersama Ultra Brothers ya, pas itu mereka kan bergabung menjadi satu itu. Nah, di situ ada item eksklusifnya untuk Ultraman Mebius, yaitu Mebius Infinity. Dan kalau untuk Ultraman Zero sih kayaknya nggak ada item eksklusif sih, karena pada film maupun cerita sampingan itu tetap item utamanya sih untuk si Ultraman Zero. Dan item eksklusif pun pada di si Ultraman Z juga ada tuh item eksklusif, contohnya yaitu Dark Z Riser. Nah, setauku sih Ultraman Root maksudnya ada item eksklusifnya juga, sama Ultraman Orb, Ultraman Jet juga ada sih. Kota teman-teman semuanya coba search di internet dah mengenai item eksklusif pada masing-masing serial Ultraman ya. Ya pasti itu pasti akan muncul tuh item eksklusif yang dimaksud. Oke. Membicarakan tentang item eksklusif, nah di sini gua ingin menampilkan gambar yang satu ini nih. Nah, teman-teman semuanya juga tahu ya mengenai item yang satu ini. Nah, kemungkinan besar gua bakal mereview. Dan harus teman-teman semuanya ketahui juga bahwa tahun ini gua bakal sedikit mereviewnya karena gua lebih mengutamakan yang satu ini. Yap, jadi nantikan aja. Nah, untuk item eksklusif ini merupakan versi 25th Anniversary Ultraman 3 dan juga merupakan item modifikasi dari Spark Lens yang sebelumnya yang dirilis pada tahun 2016. Di sini kita juga bisa kita lihat ya mengenai beberapa mode, yaitu 3 mode ya, yang diwariskan cahaya, dan juga ada nih 2 mode lagi yaitu yang diwariskan yang diwariskan bayangan sama kedatangan cahaya yang kedua. Nah, yang dimaksud adalah mengenai film yang secara eksklusif banget nih yang bisa kita dapatkan pada item spesial, yaitu Spark Lens versi 25th Anniversary. Yap, itu yang sangat aku nantikan untuk di review nantinya. Karena yang pasti untuk tahun ini gue bakal sedikit, karena gue lebih mau fokuskan yang satu ini. Jadi kalau teman-teman semuanya menanyakan tentang review Ultraman saat ini, yang Ultraman baru yang akan tayang pada tahun ini, ya harus kalian ketahui ya bahwa gue sedikit sih untuk di review, tapi yang pasti lihat waktunya lah, karena gue harus menabung juga untuk ke Jepang nantinya ya, untuk menjalankan kehidupan baru sih. Oke, kembali kita membicarakan tentang Spark Lens yang satu ini, bahwa Ultraman 3 ini bakalan dimodifikasi versi 25th Anniversary. Yap, di sini ada 9 BGM sih yang bisa teman-teman semua dapatkan, yang dimana tentang 3 dia bernama Ultraman 3 Theme of Gods no Nakama Tachi, atau teman-teman Gods semuanya itu, dan BGM yang lainnya. Dan di sini mengisi 9 BGM saja, karena tidak semua BGM bisa dimasukkan pada Spark Lens yang satu ini ya. Apalagi BGM tentang Take Me Higher tuh tidak ada sama sekali. Tapi kalau misalnya ada ya alhamdulillah, karena ini juga berkait masalah antara perusahaan Subaru Production dengan perusahaan Johnny. Nah, takutnya gitu kan. Jadi makanya hanya menyediakan 9 BGM saja, tidak termasuk yang versi Take Me Higher. Jadi sangat disayangkan. Dan yang terakhir, di sini perbedaan antara
yang versi tipis sama versi modifikasinya itu. Dan yang satu ini sih merupakan span lens yang sebelumnya, lalu memodifikasikan yang tebalnya seperti gambar yang satu ini nih. Nah, ya pasti ini akan menjadi span lens yang sangat kita inginkan, karena jujur gue gak begitu suka dengan span lens yang 2016 ya, karena BGM-nya yang berulang-ulang gitu. Itu yang sangat ku tidak sukai sih. Jadi nantikan aja gue bakal mendapatkan yang item yang satu ini. Oh ya, sebenarnya nggak cuma item ini saja sih, karena beredar kabar bahwa Ultra Replica yang Refresh Shell yang Ultraman Dyna versi 25 anniversary-nya itu bakal dirilis juga. Dan saat ini juga belum ada kabarnya mengenai Ultraman Gaia yang versi 25 anniversary yang Ultra Replica-nya itu. Kemungkinan lah April kali ya. Ya pasti kita tunggu saja untuk teman-teman semuanya, karena yang pasti untuk span lens yang satu ini yang versi 25 anniversary ini bakal ku review untuk channel kali ini. Pokoknya bakal ku review di channel ini deh. Dan gue juga mohon pada teman-teman semuanya bahwa untuk untuk dimengerti bahwa untuk tahun ini gue bakalan sedikit reviewnya, karena gue lebih fokus untuk menabung untuk menjalankan kehidupan baru pada Jepang pada masa yang akan mendatang nantinya. Dan gue pun harus menabung dari sekarang ini nih. Kalau misalnya ada dana yang mencukupi, mungkin gue bakalan review semuanya ya. Tapi kalau misalnya dana yang tidak meyakinkan, nah gue palingan hanya sedikit saja ke review yang paling penting saja. Yang pasti untuk tahun ini gue harus nabung lebih banyak uang, karena gue ingin menjalankan kehidupan baru di Jepangnya, karena gue suka budayanya saja sih. Yap, yang pasti harus dimengerti untuk teman-teman semuanya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini saja mengenai 25 anniversary. Mohon maaf jika ada percakapan yang tidak begitu penting pada teman-teman semuanya yang baru saja ku ucapkan sih. Ya sebenarnya sih gue juga ada kesibukannya sendiri, jadi harus dimaklumi. Dan ya pasti kalau misalnya Ultraman 3 bakal kembali di serial Ultraman yang akan tayang pada tahun ini, ya kita bakalan dukung dengan human host terbarunya itu. Apapun itu yang pasti peran yang layak untuk menjadikan human host Ultraman 3. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sedang menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa jangan lupa like, comment, dan sendiri. Dan untuk mengetahui video dari jangan lupa subscribe di channel YouTube dan subscribe. Dan apabila gue ada kesan dan kekurangan serta apa yang gue mengucapkan pada teman-teman semuanya, tetap terus mohon dimakan sebesar-besarnya, karena gue bukan makhluk yang sebenar, dan yang sempurna itu hanya seperti cita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.